Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ia Kirana Insani dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit IM terakhir 030 dan saya berasal dari kelas B Praktikum. Nah, sampai di tahap ini kita sudah belajar banyak banget. Kita sudah bisa membuat program yang bisa menyimpan nilai ke dalam variabel. Bahkan kita sudah bisa membuatnya dinamis dengan cara menambahkan kondisi. Nah, sekarang kita akan belajar dan masuk ke materi selanjutnya yaitu list dan array. Nah, pengertian dari array dan list sendiri, array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan diakses dengan indeks. Kemudian, list sendiri, list itu mirip array, tapi lebih fleksibel, bisa menyimpan berbagai tipe data. Sebelumnya kan kita sudah mengenal tentang apa itu variabel. Nah, kita ulik kembali, sederhananya, variabel adalah suatu wadah yang bisa kita gunakan untuk menyimpan suatu nilai, sehingga nilai tersebut bisa kita gunakan nanti. Misalnya, ketika kita bertanya nama pengguna, nama tersebut bisa disimpan dalam suatu variabel dan kita bisa gunakan di program kita ke depannya. Nah, tapi coba kita bayangkan apabila kita adalah seorang guru yang punya 20 orang murid. Apakah kita akan membuat 20 variabel berbeda untuk setiap anak? Itu pasti ribet banget kan? Nah, contoh lain, bayangkan ketika kita sedang mau berbelanja. Kita akan bilang ke pegawai tentang apa aja yang bakal kita beli. Nah, itulah yang dinamakan grocery list atau daftar belanja. Kalau dipikir-pikir, apakah kita bakal menulis satu barang di dalam satu kertas ataukah dengan cara satu kertas dengan berbagai daftar barang? Pasti kita akan memilih yang opsi kedua kan, karena itu lebih praktis. Nah, itulah konsep di dalam pemrograman, yaitu konsep list. Jadi kita butuh kalau menyimpan banyak nilai, kita bisa membuat list saja. Jauh lebih rapi, jauh lebih mudah, dan lebih sederhana. Sebenarnya ini bukan hal baru, kita sudah mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di bagian ini kita akan belajar bagaimana cara membuat list, membaca list, mengelola list dalam kode. Kalau sudah selesai nanti kita akan pastinya bisa membuat list dengan percaya diri dan akan kita gunakan di pemrograman kita selanjutnya. Nah, seperti biasa kita akan memulai pelajaran kita dengan Scratch. Nah, coba kita bayangkan satu contoh sederhana. Kita ingin membuat suatu daftar belanja dengan 4 barang di dalamnya. Kita mungkin akan membuat variabel bahan pertama, bahan kedua, bahan tiga, dan bahan keempat. Kalau untuk 4 bahan sih kita masih bisa pakai variabel dan itu tidak akan terlalu menyulitkan kita. Tapi coba bayangkan kalau misal 20 atau 200, apakah mungkin kita membuat satu persatu variabel? Nah, disinilah list akan membantu kita. Nah, di Scratch sendiri ketika kita ingin membuat list, kita pergi ke bagian variabel, kemudian kita klik make a list. Misal kita mau membuat suatu daftar dengan nama grocery list. Nah, kemudian di layar dia akan muncul seperti ini. Nah, list ini bisa kita anggap seperti sebuah variabel tapi isinya banyak. Dia seperti variabel tapi di dalamnya ada banyak variabel. Awalnya kosong, tapi kita bisa menambahkannya satu persatu. Misal kita lihat di sini ada tanda plus dan kita bisa menambahkan. Misal telur, kemudian keju, kemudian sabun atau lain sebagainya. Hasilnya kita sekarang memiliki 3 elemen dalam list grocery. Nah, untuk membaca list sendiri kita bisa menggunakan block item. Saya akan mengatur bagaimana cara membuat block item. Nah, kita ke bagian variabel, kemudian kita ambil blok ini. Saya akan memakai block say. Nah, di sini kita bisa memastikan nilai dari setiap item di grocery list. Semisal item 1 di grocery list, kita coba jalankan. Dia akan berkata X sesuai dengan apa yang terdapat di list nomor 1. Ketika kita menulis nomor 2, dia akan berkata cheese.
Kemudian sederhana. Demikian juga dengan nomor 3. Nah, kalau kita coba akses item nomor 4, dia tidak akan berkata apapun karena di sini memang kita hanya membuat 3 item, bukan 4 item. Jadi dia akan error atau false. Nah, mulai dari item list ini bisa kita pakai layaknya variabel. Misalnya kita akan mengecek apakah list pertama adalah telur. Kita bisa menggunakan operator. Misal di sini kita masukkan X, kita ganti ke item 1, kemudian kita jalankan, dia akan berkata true. Coba kita ganti menjadi nama item lain. Nah, dia akan berkata false. Nah, dari situ kita bisa membuat suatu kondisi berdasarkan isi dari list. Nah, hal yang perlu kita tahu, list di Scratch itu dia dinamis, jadi bisa diubah setelah dibuat list tersebut. Contohnya, kita bisa pakai menggunakan block replace item. Di sini saya akan mencoba mengubah item nomor 3 menjadi susu. Kemudian kita run. Nah, jadi item ketiga dia akan berubah menjadi susu. Terus kita juga bisa menambahkan elemen baru di dalam list yang sudah kita buat. Kita bisa menggunakan block add. Misal saya akan menambahkan tepung ke dalam list, kemudian kita klik. Nah, jadi di list ini dia akan bertambah dan panjang dari list ini juga akan bertambah. Lalu gimana sih caranya untuk melihat atau mengetahui panjang atau jumlah dari list yang sudah kita buat? Kita bisa menggunakan block say, kemudian ke bagian variabel kita lepas terlebih dahulu dan menggunakan block length of. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini uh, kucing akan mengatakan banyaknya list atau barang-barang yang ada di dalam list kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa item tepung ini terjumlahkan 2 kali di dalam list. Ini kita bisa hindari dengan cara setiap kita mengklik bendera hijau, kita bisa menambahkan delete all of grocery list, sehingga ketika bendera hijau diklik, semua barang dalam list dia akan terhapus. Nah, kita bisa menambahkan di sini. Kita akan coba. Coba kita jalankan. Selain grocery list, kita juga bisa membuat list baru. Di sini saya akan membuat suatu list dengan nama temperatur atau suhu. Di Scratch sendiri kita bisa mengisi list yang sudah kita buat dengan berbagai tipe data seperti string, boolean, angka bulat, angka desimal, dan lain sebagainya. Tapi sebaiknya kita tidak mencampur adukan data-data jenis data yang berbeda ke dalam satu list yang sama dengan tujuan untuk menghindari error. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan isi dari list temperatur dengan tipe data angka desimal. Kita pakai 20,4, kemudian
23,5 ke bagian temperatur. Coba kita jalankan. Nah, kita bisa lihat di sini list temperatur juga sudah terisi. Nah, perlu diingat nih teman-teman, ketika kita membuat suatu variabel, suatu list, atau lain sebagainya, kita sebaiknya menggunakan nama yang jelas. Seperti di sini saya menggunakan nama grocery list untuk list yang berisikan daftar belanjaan, kemudian di sini temperatur, dia berisikan suhu. Nah, kenapa demikian? Karena dengan begitu kita bisa lebih mudah dalam mengelola kode. List ini adalah suatu alat yang sangat berguna untuk mengelola sekumpulan nilai, sekumpulan data dengan lebih efisien. Di bagian berikutnya kita akan belajar tentang list di Python. Sekarang kita sudah berada di Replit dan kita akan mempelajari bagaimana cara membuat list di Python. Di sini kita akan membuat list yang sama dengan yang sudah kita buat di Scratch, yaitu grocery list. Nah, untuk membuat list di Python itu cukup mudah teman-teman. Kita cukup tuliskan nama list yang akan kita buat. Kemudian beri tanda sama dengan dan kurung seperti ini. Nah, kemudian kita bisa memasukkan nilai dari list grocery list ke dalam tanda kurung ini. Coba. Dan kemudian jika sudah kita beri tutup kurung. Nah, demikian adalah contoh list di Python. Ketika kita ingin menampilkan list di Python ini sedikit berbeda dari di Scratch. Kalau di Scratch itu kan dia langsung terpampang di preview isi dari list ini apa aja. Nah, kalau di Python kita menggunakan fungsi print untuk melihat nilai yang ada di dalam suatu list. Kita tulis fungsi print, kemudian misal di sini grocery list. Kita coba run. Nah, kalau di Scratch kita bisa menampilkan panjang atau jumlah dari data-data yang ada di dalam list dengan block length of. Nah, di Python sendiri kita bisa menggunakan fungsi length. Kita coba jalankan. Print length terus grocery list. Coba kita jalankan. Nah, di sini terdapat angka 5 karena jumlah dari nilai-nilai yang ada di dalam grocery list ini adalah sebanyak 5. Nah, mari kita coba membuat list lain dengan tipe data yang berbeda. Di sini saya akan membuat list yang sama seperti di Scratch, yaitu temperatur. Cara yang sama, buka kurung tutup. Di sini saya akan membuat nilai dari list temperatur ini berupa tipe data angka. Dan sebagainya. Kemudian print kemudian saya juga ingin menampilkan panjang dari list temperatur. Kita coba jalankan. Nah, demikian adalah contoh dari
list yang menggunakan tipe data string dan angka. Nah, perlu kita garis bawahi lagi bahwa sebaiknya ketika kita membuat list tidak dengan mencampurkan berbagai tipe data yang berbeda ke dalam satu list, karena kembali lagi untuk menghindari error. Saya akan menonaktifkan kode-kode ini. Nah, ketika kita ingin mengambil suatu elemen dari dalam list, kita bisa menggunakan nama dari list tersebut diikuti dengan indeks. Nah, indeks sendiri adalah urutan dari data-data yang ada di dalam list. Nah, di Python sendiri, indeks ini dimulai dari 0, tidak dari 1. Jadi, semisal indeks 0 dari grocery list, dia adalah telur. Kemudian, 1 adalah tepung, dan juga seterusnya. Kita coba. Misalnya kita mau menampilkan indeks pertama, indeks 1, maaf. Kemudian kita print. Nah, yang di sini yang terpampang adalah floor karena kita ingat kembali bahwa indeks dari Python dimulai dari angka 0. Coba kita uh, menampilkan indeks lain. Coba jalankan. Nah, di sini terdapat error karena nilai dari atau indeks dari grocery list ini dia tidak sampai 5. Coba kita lihat. Yang pertama ada X, itu adalah memiliki indeks 0, tepung memiliki indeks 1, gula memiliki indeks 2, telur juga. Telur yang kedua memiliki indeks 3. Kemudian cheese di sini memiliki indeks 4, sehingga ketika kita menuliskan 5 akan muncul error. Kalau di Python atau pemrograman berbasis bahasa lainnya, kita menggunakan indeks itu dimulai dari 0, sedangkan di Scratch kita mulai indeks dari 1. Seperti halnya di Scratch, kita juga bisa mengubah atau memodifikasi nilai data-data yang ada di dalam list sesudah list tersebut dibuat. Caranya adalah, kalau misal di Scratch kan kita menggunakan blok replace item sekian menjadi apa gitu kan. Kalau di Python kita bisa tulis nama listnya, kemudian ketik indeks yang ingin kita ubah. Di sini saya akan mengubah indeks 3. Kemudian tambahkan sama dengan, dan nilai baru yang akan kita tambahkan ke dalam list tersebut untuk menggantikan indeks ketiga sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan dan ingin kita program. Kita coba jalankan. Coba jalankan. Nah, di sini kita lihat bahwa milk ini dia menggantikan dari nilai X, karena di sini sudah kita ubah nilai dari indeks ketiga. Kita juga bisa menambahkan elemen baru setelah indeks terakhir. Nah, kalau di Scratch kita menggunakan blok add. Di sini kita menggunakan fungsi append. Nah, saya akan mempraktekkan caranya. Yang pertama kita tulis nama list yang akan kita tambahkan. Kemudian kita beri fungsi append. Kemudian ada kurung, dan kita masukkan nilai yang akan kita masukkan. Coklat.
Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa uh, grocery list ini memiliki nilai baru yaitu coklat. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan menyinggung sedikit. Nah, kalau teman-teman ingat, tadi saya menjelaskan bahwa indeks di Python atau bahasa pemrograman lainnya itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Nah, di sini kita akan membahas konsep penting dalam pemrograman, yaitu mengapa kita mulai menghitung dari 0, bukan dari 1. Perbedaannya kalau di kehidupan sehari-hari kita kan biasanya menghitung dari 1. Contohnya saat kita menghitung orang, kita pasti menamai orang pertama itu orang nomor 1, orang nomor 2, dan juga seterusnya. Terus apabila kita ingin ikut maraton nih, pasti peserta pertama diberi angka 001 bukan 000. Nah, jadi wajar kalau awalnya terasa aneh ketika di Python itu dan atau bahasa pemrograman lainnya itu menggunakan eh, nilai 0 untuk awalan. Padahal di Scratch kita menggunakan nilai 1. Nah, tapi sebenarnya tanpa kita sadari, kita juga sudah terbiasa menggunakan konsep ini. Misalnya, kita berjalan di suatu garis lurus sebanyak 4 meter. Nah, ketika kita akan berjalan, misalnya kita mau mengambil foto di setiap 1 meter. Nah, kita mulai dari titik 0, titik awal. Kita mengambil foto. Kemudian setelah 1 meter berjalan, kita mengambil foto lagi. Hasilnya ketika kita berjalan sejauh 4 meter, kita sudah memiliki 5 foto. Kenapa bisa begitu? Karena kita memulai dari 0. Nah, hal yang sama juga berlaku apabila kita menghitung jarak ataupun menghitung waktu. Misalnya kita menghitung jarak, kita ingin lari, kita pasti memulainya dari 0 km, bukan 1 km. Nah, terus ketika kita ingin menghitung waktu, kita memakai stopwatch, pasti dimulainya dari detik 0, bukan detik 1. Nah, demikian adalah konsep dari menghitung dari 0. Dari paparan sebelumnya, kita menyadari bahwa sebenarnya kita sudah terbiasa menggunakan konsep menghitung dari 0. Kita sudah sering melakukannya. Nah, di dunia pemrograman ini kita hanya perlu membiasakan diri bahwa indeks pertama itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Ada satu hal penting lagi nih untuk materi list dan array, yaitu kita mengecek apakah suatu list berisi elemen tertentu. Fitur ini bakal berguna banget ke depannya kalau kita akan memakai di aktivitas atau project-project selanjutnya. Nah, kita mulai yang pertama dari scratch. Kita sudah punya list yaitu grocery list dan temperature list. Lalu bagaimana cara kita tahu apakah grocery list ini atau temperature ini mengandung suatu item yang kita inginkan. Nah, untuk di Scratch sendiri kita mempunyai blok khusus yaitu uh, grocery list contains bla bla bla. Nah, ini adalah seperti operator. Jadi nanti outputnya berupa tipe data boolean yaitu true atau false. Misalnya di sini saya akan mengecek apakah grocery list ini berisi keju. Coba kita jalankan. Nah, dia hasilnya true karena di dalam grocery list ini dia mengandung satu elemen atau suatu nilai yaitu nilai keju seperti yang sudah kita tanyakan. Kemudian saya akan mencoba dengan hal lain, misal coklat. Kita jalankan. Nah, dia akan berkata false karena di dalam list grocery ini tidak terdapat item coklat. Nah, kita bisa memanfaatkan operasi tersebut ke dalam operator block if. Jadi kondisional. Nah, di sini kita akan mencobanya. Kita ke bagian control. Kemudian kita menggunakan block if. Kita masukkan ke dalam operator if. Pakai if else saja.
Nah, coba kita jalankan. Di sini saya akan mengsetting tepung. Nah, di sini dia akan berkata yes karena tepung ini memang berada di dalam list grocery. Coba kita gunakan item lain. Kemudian kita jalankan. Nah, dia berkata no karena coklat ini tidak tersedia di dalam list grocery. Nah, kalau di Python sendiri kita bisa menggunakan fungsi in. Contohnya, di sini saya akan nonaktifkan dulu. Fungsi if, kemudian nilai yang kita inginkan, misal tepung, kemudian fungsi in, tambahkan dengan nama list yang kita ingin proses. Dan kita membuat suatu aksi. Di sini saya akan menggunakan print. Coba kita jalankan. Oh, ini terdouble. Ada. Ya, coba kita jalankan lagi. Nah, di sini tertampilkan bahwa yes, flour is in the list karena nilai dari flour ini ada di dalam list grocery list. Coba kita gunakan nilai lain yang tidak ada di dalam grocery list. Nah, dia di sini tidak melakukan aksi apapun karena nilai dari milk tidak ada di dalam grocery list dan kita tidak mengatur kondisi apabila kondisi ini tidak terpenuhi. Nah, jadi untuk mengecek apakah di dalam list berisi data tertentu, kita bisa menggunakan fungsi list contain item di Scratch dan di Python kita bisa menggunakan fungsi in. Keduanya sama-sama menghasilkan kondisi true atau false dan bisa digunakan dalam pernyataan if untuk menjalankan kode tertentu sesuai dengan hasilnya. Nah, selanjutnya ada user input validation. Apa sih user input validation itu? Nah, user input sendiri adalah suatu data yang diketik oleh user apabila program meminta masukan seperti misal program bertanya siapa nama Anda, berapa umur Anda, dan lain sebagainya. Lalu validation ini adalah proses untuk mengecek apakah input tersebut itu masuk akal dan sesuai dengan apa yang program harapkan. Nah, contoh sederhana, kalau program meminta umur, kemudian kita memberikan input -5 atau 999, nilai tersebut tidak valid. Nah, contoh lain, apabila kita menjual buah, tapi user meminta buah apel, sedangkan program tidak memiliki nilai apel di dalam list tersebut. Nah, dengan validasi kita bisa mencegah error atau memberi feedback yang jelas kepada user. Jadi kita perlu untuk mengecek input. Kalau kita salah, kita bisa beri pesan error atau minta pengguna untuk memasukkan kembali jawabannya. Nah, untuk aktivitas pertama yang akan kita lakukan ini berkaitan dengan user input validation. Nah, di sini kita akan membuat program yang berisikan list buah. Kita membuat suatu list yang berisikan nama-nama buah, kemudian kita akan bertanya buah apa yang pengguna inginkan. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek apakah buah yang user inginkan ini ada di dalam list. Nah, kalau ada di dalam list, maka kita membuat program, kita lanjutkan atau berhasil. Kalau tidak, kita beri pesan error. Nah, kenapa hal ini penting? Nah, hampir semua program interaktif itu membutuhkan validasi input. Nah, tanpa divalidasi, user bisa memasukkan data aneh dan membuat program menjadi rusak. Nah, ini jadi dasar sebelum masuk ke program yang lebih kompleks. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung membuat uh,
tugas atau output dari aktivitas yang telah saya paparkan tadi. Sebelumnya saya memohon maaf karena kamera saya tiba-tiba tidak berfungsi, dia tidak bisa menampilkan, sehingga dengan terpaksa saya melanjutkan video ini tanpa menampilkan wajah saya. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu proyek mengenai list dan array. Nah, untuk skema dari proyek ini adalah yang pertama kita membuat program, kemudian kita membuat list berisi bahan-bahan kue. Kemudian kita akan meminta pengguna untuk menebak apa isi dari list yang sudah kita buat tersebut. Kita akan merancang dengan 3 kali tebak, kemudian apabila pengguna berhasil menebak dengan baik, maka pengguna akan mendapatkan 1 poin. Kemudian poin akhir akan ditampilkan ketika game sudah selesai.
Nah, sampailah kita ke penghujung acara. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam berucap maupun bertindak. Atas perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.